seorang anak dari mantan musuh Islam. Namun takdir Allah membawanya menjadi sahabat Nabi, penulis wahyu, gubernur Syam, dan khalifah yang sukses membangun dinasti Umayyah. Inilah kisah perjalanan hidupnya, dari masa jahiliyah hingga menjadi pemimpin Islam terbesar pada zamannya. Namun sebelum lanjut, mari sempatkan menulis salawat di kolom komentar. Insya Allah, ini akan menjadi bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa juga bantu like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dalam menyebarkan syiar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sebuah kisah seorang anak dari keluarga yang dulu memusuhi Islam. Namun, Allah membolak-balikkan hati manusia. Dari seorang anak musuh Islam menjadi penulis wahyu Al-Quran dan akhirnya menjadi kepala negara Islam terbesar pada zamannya. Dialah Muawiyah bin Abu Sufyan, sahabat Nabi, penulis wahyu, dan pendiri dinasti Umayyah yang memimpin dunia Islam selama 90 tahun. Asal-usul dan latar belakang. Bernama lengkap Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Lahir dari keluarga bangsawan Quraisy. Ayahnya Abu Sufyan, mantan musuh besar Islam. Ibunya Hindun binti Utbah yang pernah membenci Nabi, tapi akhirnya bersyahadat. Berbeda dengan masa lalu kedua orang tuanya, Muawiyah sejak muda sudah tertarik kepada Islam. Ketika Fathul Makkah atau pembebasan kota Makkah, Muawiyah masuk Islam dan dari sinilah hidupnya berubah total. Menjadi penulis wahyu. Setelah masuk Islam, Muawiyah termasuk yang mendapat kepercayaan langsung dari Rasulullah. Ia menjadi khatib al-wahyu, penulis wahyu, penulis surat diplomasi, dan penulis perjanjian politik. Perannya cukup penting di bidang politik. Rasulullah memujinya dan pernah bersabda, "Ya Allah, jadikanlah Muawiyah orang yang mendapat petunjuk dan memberi petunjuk kepada orang lain." Hadis riwayat Tirmizi. Pertumbuhan Islam di era Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Rasulullah, Islam dipimpin oleh Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Muawiyah ditunjuk sebagai gubernur Syam, yang sekarang menjadi Damaskus dan Suriah. Dan ia menjadi pemimpin yang sangat cerdas. Ia merancang administrasi pemerintahan dengan rapi. Rakyat pun hidup aman, keuangan negara stabil. Ia memulai membangun Angkatan Laut Islam. Ia adalah orang pertama yang berkata, negeri Islam harus memiliki kapal perang yang kokoh. Maka Angkatan Laut Islam lahir dan menjadi kekuatan besar. Setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, umat Islam menghadapi masa sulit. Namun akhirnya umat Islam memilih Muawiyah sebagai khalifah. Inilah awal dari dinasti Umayyah yang memimpin dunia Islam dari Damaskus ke Suriah selama lebih dari 90 tahun. Wilayah kekuasaannya mencapai Afrika Utara, Spanyol, Persia, Asia Selatan, hingga India. Islam berkembang sangat besar di bawah kepemimpinan Muawiyah. Kepemimpinan Muawiyah yang diikuti orang. Beberapa ciri kepemimpinan Muawiyah yakni tegas tetapi bijak, diplomasi yang kuat, menang tanpa perang, administrasi yang rapih, sistem pemerintahannya modern, militer kuat, khususnya angkatan laut, tidak pendendam, mengikuti kedua orang tuanya yang dimana dulu pernah memusuhi Islam, namun Rasul memaafkan kedua orang tuanya dengan damai. Salah satu ucapannya yang terkenal, jika tidak ada kelembutan dalam kepemimpinan, maka itu bukanlah sikap kepemimpinan.
Dan jika tidak ada kecerdasan dalam kepemimpinan, maka itu hanyalah kekuasaan. Hikmah yang kita ambil dari kisah Muawiyah. Seorang anak dari masa lalu yang kelam justru bisa menjadi pemimpin masa depan yang islami. Islam tidak menilai asal-usul, tetapi dari iman dan kontribusi. Allah membolak-balikan hati manusia, maka jangan pernah berputus asa dari rahmat-Nya. Muawiyah membuktikan bahwa kepemimpinan butuh akhlak, strategi, dan kelembutan. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita tutup dengan berdoa bersama. Ya Allah, jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ajari kami akhlak kepemimpinan seperti Muawiyah, dan jauhkanlah hati kami dari kesombongan serta cinta dunia. Amin ya rabbal alamin. Sebarkan video ini jika bermanfaat. Insya Allah ini akan menjadi ladang pahala jariah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.